Terkhusus ini buat para produsen regulator gas yang ada di Indonesia. Nah, belakangan ini kok saya berpikir ya, kenapa ya yang namanya perangkat kompor gas bertekanan tinggi untuk para pedagang atau pemilik usaha kuliner sepertinya dianaktirikan dibanding perangkat kompor gas bertekanan rendah untuk yang ada di rumahan. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu? Ya, kita bisa lihat ya, produsen regulator yang ada di Indonesia hampir keseluruhannya berlomba-lomba menciptakan, mengeluarkan ide kreatif untuk menghasilkan regulator yang benar-benar aman. Aman pada saat dipasang ke tabung gas, nggak menimbulkan kebocoran, serta aman apabila terjadi kebocoran gas di selang. Nah, terbalik nasibnya untuk regulator yang bertekanan tinggi ya. Boleh dibilang mayoritas produsen itu nggak begitu peduli dengan regulator yang mereka ciptakan. Artinya mereka menciptakan regulator ya yang penting bisa mengalirkan gas. Karena terbukti ya dari beberapa produk regulator yang saya miliki atau yang saya review, seingat saya hanya ada 2 produsen regulator yang memikirkan keselamatan para pemilik dan pengguna kompor gas bertekanan tinggi. Ya, sebutkanlah yang pertama itu yang saya pernah bahas itu adalah produsen dari merek NIS ya. Mereka dengan desain 2 tombolnya yang punya cengkraman kuat juga menyertakan karet seal di dalamnya. Alhasil, regulator bertekanan tinggi ini nggak akan pernah bocor pada saat dipasang ke tabung gas. Nah, kemudian produsen kedua yang juga saya catat mempunyai produk yang imbang yang memang memikirkan konsumen adalah ini adalah produsen dari Destek ya. Dan ini sama, bedanya hanya dari handle pemutarnya ya. Nah, jadi mereka tidak menggunakan tuas. Nah, lalu bagaimana dengan produsen-produsen lain? Apakah tidak ada niat untuk mengikuti jejak dari produsen NIS dan Destek? Ya oke lah, nasibnya memang mungkin nggak akan sempurna ya dibanding dengan regulator tekanan rendah ya. Dimana regulator tekanan rendah itu keamanan puncaknya ada 2. Yang pertama, pada saat memasang ke tabung gas itu nggak akan bocor. Banyak banget regulator yang sudah seperti itu. Kemudian di bagian depannya ini juga sudah ada gotri ya. Gotri ini akan menghambat dan menutup aliran gas apabila terjadi kebocoran di selang gas. Ya oke lah, kalau yang namanya gotri atau pelor tuh nggak akan mungkin dimiliki oleh regulator tekanan tinggi. Karena walaupun dipasang gotri atau pelor ini nggak akan berguna. Nah, tapi ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau pihak NIS dan pihak Destek saja bisa merancang, kenapa tidak coba dirancang juga ya? Karena setahu saya juga pernah membahas ya, untuk regulator yang harganya cuma 30-an ribu, itu berani menjanjikan dan menyajikan keamanan juga. Nah, jadi yang pernah saya bahas ya, di video yang ini saya menunjukkan ada regulator yang harganya 30-an ribu, tapi mereka produsennya sudah menyiapkan dan menyisipkan karet seal khusus yang fungsinya ya seperti tadi, pada saat kita pasang ke tabung gas nggak akan bocor ya, karena nggak ada rembesan dikarenakan adanya karet seal tersebut. Lah kalau itu kan gampang ya, tinggal kita tambah saja. Toh sekarang sudah banyak karet seal khusus regulator yang dijual di pasaran. Nah, kalau yang berkata seperti itu, disinilah masalahnya. Nah, saya sudah coba beberapa regulator yang saya punya. Nah, namun tidak bisa dipasangi atau ditambahi seal khusus untuk regulator. Kenapa? Karena memang bagian dalamnya desainnya beda. Nah, kalian lihat ya. Nah, desainnya seperti ini, punya celah-celah di mana mau pakai karet seal yang model bagaimanapun di dalamnya, ini nggak akan bisa. Masih akan terjadi rembesan. Nah, jadi ini sekedar saran ya buat para produsen regulator gas yang memang kalian juga memproduksi regulator bertekanan tinggi. Kalau kalian memang mau menekan biaya produksi dengan tidak menambahkan karet seal, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi tolong di bagian dalamnya dirapikan ya. Jangan punya celah yang seperti ini. Nah, jadi kalau konsumen ingin menambahkan keamanan dengan juga menyertakan atau menambahkan karet seal itu pasti bisa. Kalau yang seperti ini nggak akan bisa. Oke? Nah, sampai di sini videonya ya. Apapun yang saya sebutkan tadi adalah merupakan keresahan. Karena bagaimanapun juga, regulator atau perangkat kompor gas yang bertekanan tinggi itu jauh lebih tinggi risikonya dibanding perangkat kompor gas yang bertekanan rendah. Nah, kalau memang bisa disejajarkan, tentu akan lebih baik. Jumpa lagi kita di video berikutnya.